Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Esi Mardelsa, kelas M5, NIM 2110417501. Mata kuliah adalah Manajemen Operasi 1. Yang pertama, jelaskan mengapa konsep penyesuaian massal dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai patokan. Karena dengan adanya penyesuaian data, dapat kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti mass production. Mass customization membuat produk lebih variatif dengan cepat bagi nasabah individu maupun untuk pasar ceruk. Produksi efisiensi dari produk massal dan produksi lebih cepat. Nomor 2, terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal atau mass customization dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Ada 3 keunggulan. Yang pertama, mengelola hubungan pelanggan, yaitu kustomisasi massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar layanan atau produk yang ideal dapat dihasilkan. Perusahaan dapat belajar banyak tentang pelanggannya dari data yang diterima. Keunggulannya kompetitif yang signifikan diwujudkan melalui hubungan pelanggan yang erat. Ini berdasarkan strategi kustomisasi massal. Yang kedua, menghilangkan persediaan barang jadi, yaitu memproduksi untuk pesanan pelanggan lebih efisien daripada menghasilkan perkiraan, karena perkiraan tidak sempurna. Triknya adalah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menghasilkan pesanan dengan cepat. Dengan menggunakan promosi penjualan, perusahaan dapat melakukan beberapa kontrol atas persyaratan untuk persediaan komponen dengan mengarahkan pelanggan menjauh opsi yang habis untuk memilih opsi yang tersedia. Kemampuan ini menghilangkan tekanan dari rantai pasokan sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Penyedia layanan juga memanfaatkan penyesuaian massal untuk mengurangi tingkat inventaris. Mereka memiliki sistem perangkat lunak untuk melacak referensi pelanggan yang paling disukai konsumen hingga majalah yang mereka baca. Yang ketiga, meningkatkan nilai layanan produk yang diproduksi. Dengan kustomisasi massal, pelanggan dapat melakukan sesuai keinginannya secara umum. Kustomisasi massal seringkali memiliki nilai yang lebih tinggi di benak pelanggan daripada biaya produksi sebenarnya. Persepsi ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang memberikan margin yang bagus. Nomor yang ketiga, jelaskan perbedaan konsep antara kegiatan offshoring. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Karena offshoring adalah strategi yang melibatkan pemindahan operasi manufaktur atau layanan pelanggan ke lokasi di luar negeri yang berbiaya lebih rendah. Ini berbeda dengan pengalidayaan atau outsourcing, yang mana terjadi ketika perusahaan menegosiasikan kontrak dengan pihak ketiga untuk melakukan fungsi tertentu. Mengapa perusahaan menerapkan kegiatan ini? Dikarenakan perusahaan berupaya mengalihkan bisnis mereka dari negara maju ke negara berkembang untuk mendapatkan keuntungan dari biaya tenaga kerja yang rendah, undang-undang yang lunak, campur tangan pemerintah yang lebih sedikit, ketersediaan sumber daya yang murah, tarif pajak yang lebih murah, dan banyak lagi. Nomor 4, dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan terdapat strategi logistik terbalik atau reversi logistik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan reversi dalam rantai pasokan mereka. Karena reversi logistik adalah proses pemindahan suatu barang atau kepemilikan barang dari konsumen menuju distributor untuk memanfaatkan kembali kegunaan suatu barang tersebut rusak atau tidak sesuai permintaan.
Mengapa perusahaan menerapkan reversi logistik? Karena mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon ke pelanggan, mengurangi limbah, dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan. Terima kasih, hanya ini presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi. Selamat pagi.